أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قل بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Al-faslul khamis, pasal yang kelima, fi ghalabatin nafsi, pada menyatakan mengalahkan nafsu, wa adawati syaitan, dan memerangi syaitan. Jadi kita ini hari-hari selalu berhadapan dengan nafsu kita dan berhadapan dengan syaitan, itu hari-hari. Maka guru Bahri memadahkan Yasidin salah satu fungsi wirid adalah melawanakan kita untuk menghadapi yang dua macam itu. Jadi nafsu itu ya kita, bila ada kesibukan diantaranya sibuknya berwirid, maka otomatis ada lagi sibuk kepada kesibukan yang lain yang ada bermanfaat karena sudah diisi dengan wirid. Jadi bahasa istilah yang sederhananya itu sibukkanlah dirimu dengan wiridan, maka ada tahirani lagi yang ada bermanfaat itu. Sedangkan syaitan bang ya kedua nih babarak kita sudah berwirid itu. Yang bagi lil akil, hendaknya bagi orang yang berakal itu adalah, jadi sepatutnya bagi orang yang berakal, ayyaqma'a. Nah, ayyaqma'a, bahwa ia menghantam dengan gada. Yaqma'a itu memukul dengan gada. Yang bukan yang mahabharata atau gada loh. Syahwatan nafsi, akan keinginan dirinya. Jadi kita ini banyak bisa kehendak diri itu banyak, nok ini nok itu macam-macam. Maka hendaknya kita menggada, memukul dengan gada, artinya guna benar tuh. Kayak apa cara memukulnya? Dengan apa kita memukulnya? Gadanya itu dengan apa? Bil ju'i, dengan lapar. Nah, jadi simpel benar sebenarnya mencakanya kalau kita menggawi ya Pak. Bil ju'i, dengan lapar. Jadi laparnya kita itu nang kayak gada yang memukul keinginan nafsu. Tapi di dalam, kalau kada salah kitab Istilah Qasyariyah lah. Jadi lapar nih itu perlu rutin di kita. Kada kawayah-wayah. Bahkan 30 hari bulan Ramadan itu kada cukup sebenarnya. Kalau yang bagi seorang murid yang hendak mengamalkan lapar ini nah. Jadi ya kada kawa lapar itu yang wayah-wayah aja. Jadi diperlukan rutin. Bahkan apabila kita wayah-wayah aja lapar, maksudnya wayah-wayah aja puasa tuh nah. Menguatakan lawan nafsu. Nya bertambah sihat, kan puasanya sihat. Karena sihat, kalau sihat aja nih toh. Sihat segala-galanya. Nah, jadi puasa atau lapar yang bujur-bujur menghantam, menundukkan keinginan nafsu, itu puasa yang rutin, yang terus-menerus. Kayak puasa Nabi Daud kah misalnya. Nah, itu. Fa innahu idza jaa'a, apabila seseorang lapar, tapi laparnya dengan puasa. Tapi ada juga orang yang enggak ada puasa, lapar juga, memang kada ada yang dimakan. Maka bila ia sudah lapar, qahara aduwallah, maka berhasillah orang tersebut mengalahkan musuhnya Allah, yaitu syaitan. Nah, jadi jalan syaitan hendak menggoda kita itu dikanyang. Karena kita lapar, makanya kada ada jalan, kada ada pintu. Jadi bila-bilanya lapar, otomatis disebutnya berhasil mengalahkan syaitan. Fa inna wasilata syaitani, karena sesungguhnya jalan bagi syaitan untuk menggoda kita, pertama asyahwatu,
keinginan buruk yang ada di hati itu. Nah, bila sudah kita berkehendak yang ada baik, syaitan tuh lalu baparak atau lalunya memberi jalan, memberi jurus. Padahal cakap ibaratnya tuh hendak mencuntan hintalo ayam ya. Bagus kadang ada bagus lah. Tapi karenanya sudah ada gawian niat kada bagus, ayamnya dicuntannya kada hintalo lagi. Kenapanya setan umpat ya, setan kan rugi mun hintalonya aja. Bisa sekali jalan ayam. Tun angkat katarannya sekali. Nah, itu setan. Jadi jalan bagi syaitan menggoda kita, itu jalan bagi syaitan. Wal aklu, nah termasuk jalan juga bagi syaitan untuk menggoda kita adalah ketujuh makan, kanyangnya kita. Wasyurbu, dan minum. Jadi makan minum yang berlebihan sampai kanyang itu menjadikan jalan bagi syaitan menggoda kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yajri min ibni adama majrad dami. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di diri seorang manusia sebagaimana mengalirnya darah. Majrad dami, sebagaimana mengalirnya darah. Darah kita itu kan mengalir di tubuh kita nih. Nah itu aja syaitan. Artinya aur-aur yang mahali puput aja syaitan tuh lawan kita sebenarnya. Mahali puput. Arti mahali puput itu tuh kayak humbayang tuh. Kalau kita baugah lawan humbayang itu, nah kayak itu modelnya. Majrad daminya syaitan tuh mengalir seperti darah di tubuh kita ini. Maka itu fadhayiqu majariyahu. Jar Nabi inilah. Fadhayiqu bil amriqu majariyahu. Maka persempitlah akan jalan-jalan masuknya. Jalan-jalan masuk syaitan ke awak kita ini dipersempit. Jalan-jalan darah itu dipersempit. Kayak apa caranya mempersempit? Bil ju'i, dengan lapar. Nah, dengan lapar. Bil ju'i, puasa maksudnya tuh. Cuma kita kuliah puasa, kadang anak minum misalnya makannya jadi atur dikurangi. Dari guru bahit lah. Dahulu bahari lawas manusiaus pernah sidin menyambat dulu. Jadi sidin ucapan sidin ini di kitab juga sama. Bila makan dalam sehari semalaman 3 kali, kayak kita Indonesia merdeka kan 3 kali loh, makan pagi, makan siang, makan malam ya kalau itu dihukumi binatang sebenarnya sudah. Dihukumi binatang. Jadi yang bujur tuh makan 2 kali aja sebenarnya. Besokan tuh bisa jam 8 kah, jam 9 kah, atau jam 7 kah, tergantung kebiasaan. Ini ada yang terlalu cepat kada kau makan. Jam 7 kesungsungan masih ya, jam 8, jam 9. Ada juga kada kau lambat makan tuh. Harus imbas subuh hendak bikin makan ya. Masalahnya bila lambat bisa bisa juga. Itu ada masalah masing-masingnya, yang penting besokan sekali. Karena siang tuh kada ada jadwal makan sebenarnya. Yang ada tuh kamarian. Imbah asar kah? Karena imbah maghrib besok udah makan lagi. Nah, jadi yang disebut pagi dan sore. Jadi makan tuh pagi dan sore sebagaimana wiritan pagi dan sore. Nah, itu bila lebih dari 2 kali sehari makan itu binatang sudah masuknya tuh nah. Masuk wilayah binatang. Tapi kalau kita mau pelajaran Indonesia Merdeka ini kan malah 4 kali lagi. Belum hari pernah belajar tuh, yang tetaboga narnya. Ya kalau makan pagi, makan siang, makan malam, sore itu narnya ada makanan gak duduk di sana aja din. Ya, bujur aja juga itu tergantung juga. Tapi kalau hendak mengupati yang Indonesia Merdeka ini jangan terlalu banyak, bisa juga, jangan terlalu banyak. Makan siang kan ada, makan pagi ada, makan malam ada, cuma jangan terlalu banyak porsinya. Bisa nak itu. Cuma yang 2 kali itu diterapkan di pesantren Guru Bahit. Jadi santri-santrinya itu 2 kali makan sehari. Jam 9-an aja. Lawan kena kamarian sekali, malam itu selesai sudah. 2 kali aja makan. Kayak itu. Nah 2 kali itu pun jangan juga terlalu banyak. Nah itu kalau kita hendak serius menjalani jalan akhirat. Nah itu hendak serius. Jadi kita tuh jangan sampai hidup nih itu model kayak memikirkan dan mengutamakan pemakan. Jangan itu. Anunya aja sebagai sarana aja pemakan tuh. Ujar bubun orang Hadramaut nih tuh untuk mengerasakan tulang belakang aja makan tuh. Kada mencari nyaman gak ada. Mungkin kita mencari nyaman tuh ya hendak tarus tuh. Ujar bahasa Banjar hanta. Hendak tarus. Ini nyaman pun dicari.
Kalau orang Hadramaut makan tuh ada mencari nyaman, mencari supaya tulang belakang berdiri tegak itu aja. Jadi ujar Nabi, fadhayiqu majriyahu, persempitlah jalan-jalan syaitan masuk ke tubuh kita bil ju'i, dengan lapar. Nah, lapar. Aja beisukan kan pisang basanga kah? Ya kalau pisang menurun basanga, kena kamarian pulang. Gumbili basanga. Isuk mau bah nasi nih misalnya kalau, nah marasai bujurai pisang masa sisir sama ya bohong. Wa inna aqraban nasi ilallahi ta'ala yaumul qiyamah. Nah, jar Nabi lah, karena sesungguhnya yang paling dekat manusia kepada Allah hari kiamat itu adalah man, orang thala ju'uhu, yang panjang laparnya. Artinya banyak lapar hidup di dunia tuh, nah itu para lawan Tuhan. Nah, jadi lapar ini menyebabkan orang tadi kena hari kiamat barak lawan Tuhan. Nah, ini kesempatan orang-orang yang kada tapi berduit, miskin, di situnya kesempatan mengambil potensinya hendak barak lawan Tuhan di situ. Tuhan memberikan solusi ya kalau orang yang berduit sugih kan ngalih mencari ya kalau mencari yang hendak lapar berlebasan tuh ngalihnya. Makanannya ada, hendak belanja duitnya ada. Tapi kalau kita musarabah kada ada misalnya, tamalakan ini. Wa atasuhu, dan hausnya pulang. Jadi banyak lapar dan banyak haus, siapa yang paling banyak itu kena paling parah lawan Tuhan di hari kiamat.